Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Naziro dengan NIM 230103110134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tema yang saya ambil dari bab 3, yaitu Bhutanese Partnership Between Initial Teacher Training College and Educational Stakeholders, yang mana ini menyangkut pada kemitraan Bhutan antara perguruan tinggi, pelatihan guru awal, dan pemangku kepentingan pendidikan. Nah, tidak hanya itu, di sini nanti saya juga akan membahas sedikit tentang tantangan, peluang, argumentasi kritis, dan beberapa perbandingan pendidikan Bhutan dan perbandingan pendidikan Bhutan dengan kondisi faktual yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit pembahasan dari bab yang saya ambil. Bab ini membahas tentang kemitraan pendidikan di Bhutan, khususnya antara Sam State College of Education, perguruan tinggi pelatihan guru menengah di Bhutan, dan pemangku kepentingan pendidikan. Bab ini juga menyoroti tentang pentingnya kemitraan dalam mencapai tujuan program, baik itu dari persiapan guru serta resiko apa saja yang akan dialami untuk mempertahankan kemitraan yang sehat. Selanjutnya yaitu model kemitraan pendidikan juga dikembangkan untuk mendukung pengembangan guru. Jadi kemitraan ini juga bermanfaat untuk mendukung pengembangan guru siswa dengan mempertimbangkan nilai dan prinsip Bhutan dalam kolaborasi untuk mencapai visi atau tujuan yang sama. Hal ini dicontohkan melalui pembagian sumber daya, inovasi kurikulum, dan peningkatan kualitas pendidikan. Di sini untuk kualitas pendidikannya lebih ditingkatkan agar pendidikan kemitraan di Bhutan semakin bagus. Selanjutnya itu ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kemitraan pendidikan di Bhutan. Yang pertama yaitu perbedaan konteks sosial dan budaya. Maksudnya kan perbedaan konteks sosial ini akan menjadi tantangan bagi pendidikan Bhutan, sebab tidak semua sosial dan budaya orang itu sama. Yang kedua yaitu ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Nah, di pendidikan kemitraan Bhutan itu mengalami sumber daya yang terbatas, tetapi mereka tidak mau mencari solusi dari itu. Mereka tetap mengandalkan sumber daya yang terbatas itu. Yang ketiga yaitu kompleksitas kolaborasi multi stakeholder. Yang keempat, pengelolaan resiko. Selanjutnya yaitu peluang dari pendidikan Bhutan itu sendiri, yaitu pertama penguatan kompetensi guru. Di sini guru mendapat peluang atau wadah untuk memperkuat kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru. Yang kedua, integrasi nilai Bhutanese, atau ini merujuk pada penerapan nilai-nilai yang berasal dari filosofi hidup masyarakat Bhutan dalam berbagai aspek kehidupan, organisasi, atau kebijakan. Bhutan ini dikenal sebagai pendekatan uniknya terhadap pembangunan yang fokus pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keinginan lingkungan yang dikenal sebagai kebahagiaan nasional, Bruto GNH atau disingkat dengan GNH, atau bisa juga dikatakan sebagai Indeks Kebahagiaan Nasional. Nah, tidak hanya itu, nilai inti Bhutan ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, kesejahteraan spiritual dan emosional. Orang Bhutan ini menekankan pentingnya kebahagiaan individu sebagai tujuan pembangunan. Dan tidak hanya itu, kemajuan material, pembangunan ekonomi ini harus seimbang dengan kesejahteraan mental,
emosional, dan spiritual. Yang kedua itu harmoni dengan alam. Maksudnya apa? Maksudnya ini antara hubungan erat dengan lingkungan melalui eh, kepunahan dan pelestarian alam adalah nilai yang penting untuk pemerintahan hutan. Misalnya nih seperti memprioritaskan karbon negatif dan melindungi hutan sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, ini adanya komunitas dan solidaritas sosial. Masyarakat hutan ini sangat menghargai kerjasama, keadilan sosial, dan keseimbangan komunitas di atas kepentingan individu. Yang keempat, keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Nah, di sini integritas nilai hutan juga berarti menjaga tradisi budaya, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya yaitu membahas tentang perbandingan kemitraan antara perguruan tinggi, pendidikan guru di Bhutan dengan kondisi faktual di Indonesia. Persamaan yang pertama yaitu adanya kedua negara ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan guru melalui praktik kemitraan dengan praktik sekolah dan pemangku kepentingan. Yang kedua, keduanya juga sama-sama menghadapi tantangan terkait dengan koordinasi antara perguruan tinggi dan sekolah. Karena tadi sudah membahas tentang persamaannya, sekarang akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan pendidikan Bhutan dengan kondisi faktual di Indonesia, yaitu dengan satu, durasi dan praktik mengajar, di mana durasinya berbeda. Yang kedua, integrasi kurikulum. Yang ketiga, keterlambatan komunitas. Yang terakhir yaitu argumentasi kritis. Poin pertama yaitu pentingnya konsep lokal, argumentasi bahwa keberhasilan kemitraan pendidikan sangat tergantung pada sejauh mana nilai dan budaya lokal diintegrasikan. Ya, sangat benar bahwasanya semisal nilai budaya lokal ini kita integrasikan, maka akan berdampak pada keberhasilan dari kemitraan pendidikan. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan dalam kemitraan. Yang ketiga, resiko ketergantungan eksternal pada sumber daya alam atau sumber daya alam manusia. Yang keempat, keselarasan nilai dan tujuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.